Baik, Bapak Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru bergabung, silahkan isi daftar hadir yang sudah saya sisipkan di kolom chat, atau saya coba lagi di kembali di post kembali. Sementara, apakah kira-kira ini suara saya masih terdengar jelas ya? Yang di Pagatan, kedengaran suara saya? Beneran, Pak? Alhamdulillah. Ini karena udah sekali ke Pagatan melihat tentunya lah, Pak Siap, Ajis siap, lah. siap. Hmm. Pak Ajis sudah masuk di PLN Asam-Asam nggak Pak? Belum. Belum, Pak. Wah, itu dengan Pak Haidar nanti belajar Pak, takutnya kayak pacar masuk di Asam-Asam. Oke, ulun Siap. langsung share screen dulu ya. Hah? Bapak-bapak, ibu-ibu sudah kelihatan screen saya untuk presentasi PowerPoint-nya? Kelihatan ya, Pak Ajis? Siap. Kelihatan Kelihatan, ya? Pak. Iya, oke. Makasih Pak Haidar, Pak Ajis. Baik, Bapak Ibu sekalian, para pelaku usaha kerajinan, saya akan mencoba memaparkan melalui materi PowerPoint ini eh, hasil brainstorming saya dengan AI tentang peluang dan tantangan bisnis kerajinan. Nah, mudah-mudahan ini nanti mempunyai feedback yang bagus buat Bapak Ibu semua. Mungkin bisa dikompilasi dengan apa yang terjadi faktual saat ini di bisnis Bapak Ibu semua. Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini kita meyakini bahwa bisnis kerajinan itu mempunyai potensi yang luar biasa, ya, karena memang ada hal-hal tertentu yang menjadi diferensiasi produk maupun juga sebagai salah satu kekuatan produk di pasar gitu ya. Di antaranya itu dia memiliki suatu keunikan dan juga personality yang hampir tidak bisa disamain. Jadi kalau ada pun produk yang sama tapi tentunya nanti akan ada perbedaan-perbedaan nih sehingga menjadi karakteristik tersendiri. Nah, itu salah satu ciri daripada uh, craft gitu ya. Kemudian juga dalam bisnis kerajinan di craft itu ada semacam fenomena bahwa kreativitas dan keterampilan itu kreativitas dengan keterampilan tradisional yang mungkin sudah terbiasa itu akan ketemu dengan pasar modern. Nah, ini yang sebenarnya strategi bisnis bahwa bagaimana mempertemukan pasar modern dengan eh, tradisionalnya produk kerajinan. Nah, kemudian juga dalam bisnis kerajinan ini, itu tantangan dan peluang yang diberikan itu pasti akan beriringan terus. Dia akan ketemu dalam industri-industri kerajinan yang berkembang. Nah, ini dulu ada tiga filosofi yang mungkin bisa kita samakan persepsinya ya di dalam bisnis kerajinan. Nah, ini mungkin beda dengan bisnis kuliner ya. Kemarin saya juga sudah menyampaikan dalam Zoom bisnis kuliner bahwa kuliner itu bisnis yang tidak ada matinya gitu. Karena memang selama orang belum mati masih perlu kuliner. Nah, ini kerajinan mempunyai filosofi yang seperti ini. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu setuju. Kalaupun nanti tidak setuju atau ada yang ditambahkan, monggo nanti di akhir sesi atau di diskusi kita nanti Bapak Ibu bisa memberikan kontribusi masukannya. Nah, baik, saya lanjut. Yang pertama, ada ada satu poin yang kami dengan IAS sama-sama kami taruh di atas di urutan pertama di peringkat pertama. Eh, Produk kerajinan, bisnis kerajinan mempunyai peluang dalam hal keunikan produk, ya. Jadi bisnis ini yang pertama itu adalah bagaimana uniknya sebuah produk tersebut sehingga mempunyai daya tarik bagi konsumen, ya.
umpamanya ini sebagai contoh nih, menurut hasil diskusi kami, produknya itu berbasis budaya lokal. Oh, so banyak kan ya. Mungkin Sasirangan salah satu adalah produk yang berbasis budaya lokal. Kemudian kalau mau lebih keunikan produk yang lain, ada yang berbahan daur ulang. Nah, kemudian dari desain juga orisinilitasnya. Orisinilitasnya juga mempunyai sebuah kekuatan atau power dalam hal unik produknya. Nah, mungkin keunikan produk ini untuk bisnis Bapak Ibu mungkin macam-macam tuh ada yang saya mempunyai karakteristik produk desainnya yang seperti alam gitu kan. Atau saya punya produk yang desainnya motif-motifnya abstrak gitu. Itu adalah contoh-contoh yang lain. Atau mungkin ada juga yang menggunakan pewarna alami dan sebagainya. Itu adalah keunikan. Nah, kita lanjut. Nah, ini adalah satu satu kesimpulan, satu eh, persamaan persepsi kami bahwa yang di poin keunikan produk itu peluangnya itu adalah mempunyai daya tarik emosional dan nilai budaya. Jadi kenapa ini agak penting ya? Oh, ternyata dalam hal mengkonsumsi produk kerajinan, itu konsumen akan tanpa disadari akan ada sebuah daya tarik emosional. Ya, umpamanya eh, mereka ketika menggunakan, kalau yang fashion ya, menggunakan produk-produk eh, kerajinan yang mempunyai keunikan produk tertentu, itu akan menciptakan sebuah emosi tertentu buat mereka. Mungkin bagi orang-orang yang menghargai aspek lingkungan, mereka akan sedikit kebanggaan atau eh, bagaimana penampilan mereka sesuai dengan karakternya, mencintai lingkungan, umpamanya yang eh, hasil dari daur ulang produk atau menggunakan produk-produk yang berkelanjutan seperti misalnya pewarna alami dan sebagainya, non-chemical coloring gitu ya dan sebagainya. Tetapi di balik peluang ini, keunikan produk juga mempunyai tantangan, ya kan? Eh, Waktu dan keterampilan, sehingga kadang-kadang juga mempunyai kasus tertentu dalam produksinya. Umpamanya nih, kalau menggunakan pewarna alami, nah tentunya ada proses-proses yang sedikit lambat ataupun mungkin bisa juga menjadi cost produksinya lebih mahal, begitu. Nah, ini keunikan produk, kemudian brainstorming peluang dan tantangannya. Bapak Ibu coba nanti silahkan dibalik, dikompilasikan ke bisnisnya masing-masing, bener nggak? Nanti saya minta reviewnya, bener nggak kira-kira eh, apa yang saya sampaikan ini, keunikan produk itu punya peluang ini, kemudian tantangannya ini. Nah, ini tolong Bapak Ibu bisa ini dicatat atau apa ya. Eh, Mungkin nanti bisa dicoba nanti di, di review gitu ya, di review, dikompilasi dengan bisnisnya masing-masing. Nah, kemudian untuk poin yang kedua, ini yang juga saya kenapa dengan AI itu menaruhnya di di ranking kedua gitu ya, jadi bukan pertama. Tapi karena memang yang apa maksud kita kemarin tuh kita berdiskusi karena saya bilang nggak mungkin kalau produk lu nggak unik bisa dibeli orang. Jadi mesti yang pertama dulu unik dulu lo punya produk kamu gitu ya. Nah, baru nanti kalau udah unik, baru kita bisa ngejar pasar sama target. Oh, akhirnya dia setuju. Oh, iya betul juga katanya. Pak. Nah, eh, market daripada produk kerajinan ini sangat luas ya, dari lokal sampai internasional. Dan
mereka juga mempunyai klasifikasi atau kategori orang-orang tertentu. Jadi kalau saya bilang produk kerajinan ini mempunyai segmentasi konsumen yang sangat besar, beragam-ragam. Mungkin yang kalau yang kita ngelihat gaya hidup lifestyle mereka ya, itu berbeda. Ini adalah salah satu eh, gambar ini adalah hasil hasil prompting dari AI mencoba gitu ya, mencoba sebuah produk kerajinan itu dibeli orang seperti apa sih gitu. Nah, ini adalah hasil kerjanya si AI ini gambar ini, Bapak Ibu. Cuma saya kemarin bikin prompting itu sempat sekolah dulu saya di prompt engineering workshop. Jadi saya belajar banyak gitu. Jadi akhirnya dengan bantuan AI saya bisa menghadirkan materi ini. Nah, eh, ini saya sepakat setuju karena pengalaman saya beberapa kali melakukan pendampingan di event-event di nasional seperti GCC sama Krianusa kemarin, bahwa yang membeli produk itu tidak hanya tergantung daripada eh, gender, tidak hanya tergantung kepada eh, kemampuan finansial, tetapi lebih banyak tergantung kepada lifestyle, jadi gaya hidup mereka. Saya ngelihat waktu di CC itu, karena di Jakarta ya mungkin beda dengan di daerah. Udah para cowok tuh biasanya udah pakai sarung batik gitu ya, dengan tentengan tas yang segala macam, udah biasa aja mereka hilir mudik. Tapi kalau di tempat kita mungkin agak beda ya. Nah, tapi disitulah mereka betul-betul menghargai, mengapresiasi sebuah produk-produk kerajinan yang tentunya buat mereka itu ada nilai uniknya. Dan mereka no problem berapapun harga, tapi karena memang di situ mereka sangat menghargai unik, handmade, dan apalagi yang sudah berasosiasi dengan sustainability, keberlanjutan, eh, zero, zero, zero emisi, kemudian green economy, nah itu mereka sangat, sangat ini, sangat menghargai itu. Jadi no problem dengan harga berapa. Nah itulah. Nah, pasar dan target konsumen, bagaimana sih peluang dan tantangannya? Nah, Bapak Ibu sekalian, pasar dan target konsumen ini mempunyai peluang. Ya tadi kan saya bilang kan pasarnya itu cukup luas. Segmen pasarnya luar biasa luas sekali. Tidak hanya lokal, nasional, tapi juga internasional. Nah ini kemudian orangnya sendiri gitu. Ya, orangnya sendiri juga dari segi lifestyle-nya itu sangat luas. Ada yang macam-macam gitu. Eh, kita sering melihat ya para artis-artis atau selebriti yang mereka kadang-kadang ada di media sosial, ada di panggung-panggung di televisi dan sebagainya itu kita ngelihat sendiri penampilan mereka bagaimana sih mereka menata diri mereka dengan produk-produk craft. Eh, saya lupa dulu ada nama artis ya yang perempuan itu yang gayanya itu betul-betul betul-betul funky ya menurut saya funky dengan craft gitu. Siapa namanya ya? Lupa saya. Ada yang ingat nggak? Ada perempuan dulu artis itu malah jadi ini jadi sebutan stylenya gaya siapa itu. Nah, kadang-kadang mereka eh jinnya juga kadang-kadang dikasih tempelan-tempelan karung goni gitu. Nah, itu kan sebuah lifestyle yang bisa kita lihat mereka sangat menghargai tentang uniknya sebuah craft product gitu. Nah, eh, jadi dari segi apa fokus-fokus uniknya produk juga itu bermacam-macam. Ada yang memang ke seni, ada yang ke budaya, ada juga yang sekarang kan mulai berkembang itu ke sustainability untuk keberlangsungan lingkungan. Nah, lalu kemudian kalau peluang seperti ini, apa tantangannya? Tantangannya ini adalah eh, niche-nya itu, niche market targetnya itu yang harus betul-betul kita juga jadi ragu. Nih, kalau aku bikin kayak gini desainnya, yang beli itu sebenarnya siapa sih, gitu kan? Nah, kemudian mereka ada di mana gitu.
Nah, ini yang menjadi tantangan. Karena apa? Setiap konsumen itu mereka akan berbeda dalam hal mempunyai persepsi tentang memahami nilai produk handmade. Karena handmade ini betul-betul unik, tapi setiap orang kan berbeda-beda. Baik dari segi umpamanya warna, kemudian dari segi desain, kemudian dari segi ornamen, kemudian dari segi simbol-simbol lain yang memberikan karakteristik produk kerajinan itu. Nah, ini yang kadang-kadang akan menjadi kesulitan kita nanti untuk menangkap peluang itu. Oke, kita lanjut ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kalau kita sudah ketemu yang ini tadi, yang namanya target konsumen atau segmen pasar yang udah kita jadikan target, kita tentunya harus menetapkan strategi, ya. Nah, ini juga bagian dari apa yang disebut dengan peluang. Peluang mengembangkan bisnis kerajinan itu tidak akan bisa jalan sukses tanpa kita menentukan strategi pemasarannya. Ya, mungkin strategi ini tentunya harus mempunyai step-step langkah-langkah. Ya, tidak bisa kita instan seperti kita bikin kopi instan atau kita bikin mie instan tidak bisa. Dan itu juga step-step itu juga harus dilalui supaya nanti pondasi daripada marketnya itu, strength of marketnya itu kuat gitu. Karena memang dibikin dengan step by step dengan langkah-langkah yang terpondasi kuat. Ya, sebagai contoh, mungkin kalau begitu Bapak Ibu launching satu produk ya. Nah, saat launching satu produk kerajinan itu tidak sama dengan kita launching produk kuliner. Kalau produk kuliner kita bisa aja kita bisa icip-icip, kita sampel gitu ya, kita review apa semua. Tapi kalau produk kerajinan, aduh, saya juga bingung bagaimana caranya begitu launching, kemudian, nah, kalau sudah produk kita launching, kemudian sudah brand awareness sudah ada, nah lalu kita nanti akan mencoba mereka choice, mereka memilih produk kita untuk beli sesuai dengan tingkatan persepsi mereka terhadap produk tadi. Apakah mereka memang suka karena memang ini ada unsur culture-nya, unsur budaya lokal, atau memang karena ini memang bersifat sustainability, menjaga kelangsungan hidup lingkungan. Nah, kalau sudah mereka bisa membeli, mereka puas, dan tentunya yang harus kita jaga adalah loyalitas ya. Nah, tetapi dengan zaman yang serba digital ini, saya rasa Bapak Ibu untuk pengrajin produk kerajinan tidak terlalu sulit ya untuk launching atau melakukan melakukan kondisi brand awareness-nya tidak sulit karena adanya digital. Nah, tetapi digitalisasi produk secara visual Bapak Ibu harus betul-betul mempelajari tekniknya yang baik gitu ya, yang bagus. Jangan sampai nanti hasil visualisasinya ternyata mereka salah persepsi gitu ya. Mereka salah persepsi. Umpamanya ini karena memang dalam memotong produk nanti unsur pencahayaannya kurang atau mungkin device-nya atau alatnya kurang canggih sehingga warna yang dihasilkan dari foto itu nggak sesuai dengan produk. Nah, lalu persepsi mereka begitu melihat visualisasinya tadi beda. Ah, ini apa merahnya kayaknya pucat gitu ya. Nah, padahal kalau kalau secara langsung produknya bagus. Tapi karena memang teknik visualisasinya yang kurang, ya itu nanti akan berefek yang kurang memuaskan buat kita untuk brand awareness-nya untuk di launching produknya. Dan juga adanya program-program yang pop-up market ya, artinya eh, pasar-pasar tertentu, event-event bazar, pameran apa semua itu juga salah satu bagaimana kita bisa melakukan eh, penetrasi awal pasar begitu kalau kita launching produk gitu ya, dan awareness-nya di sana. Tapi mungkin juga nanti bisa ditingkatkan lagi dengan Bapak Ibu bisa melakukan kerjasama atau mitra dengan retail-retail yang menjual produk kerajinan yang umpamanya seperti butik, mungkin geraha dan sebagainya. Misalnya di tempat kita sih jarang seperti itu ya. Tidak di kayak di Pulau Jawa atau di Pulau Bali, mereka punya satu sentra art gitu ya, desain ini. Saya berharap benar di Banjarbaru ada sih kayak semacam sentra produk-produk art gitu ya.
yang betul-betul kita tidak hanya mengutamakan bisnisnya, tetapi juga mengutamakan filosofi daripada kerajinan, filosofi daripada apa istilahnya itu apresiasi kita terhadap produk-produk yang bersifat hmm, kreatif gitu ya. Nah, ini saya beberapa kali beranda medsos saya kelewatan sama Ibu Ana Avante. Mungkin Bapak Ibu tahu ya, Ibu Ana Avante ya yang di Semarang. Nah, Ibu Ana Avante itu kan ininya kan tuh ini Bu Berta hadir nggak ya? Bu Berta nggak hadir ya? Bu Berta tuh teman sama Bu Ana Avanto, tapi sering-sering kadang-kadang musuh-musuhan. Nah, sekarang beliau nggarap bisnis kuliner. Padahal beliau itu adalah sosok orang yang memang lengket segala sebagai crafter gitu ya. Tapi kok beliau ke kuliner? Nah, ternyata beliau ingin mempadu-padankan sebuah spot ya, spot adanya ketemu antara kuliner dan craft. Nah, di Semarang itu saya lihat dari media sosial beliau tuh beliau ada buka semacam tempat namanya kalau nggak salah Kamboja ya, Kamboja. Saya telusuri di Instagram memang ada ada di situ eh, menu-menu tradisional, tetapi juga nuansanya nuansa betul kental sama Jawa. Tapi di situ juga hadir produk-produk craft yang juga masih bernuansa Jawa. Nah, ini yang sangat bagus gitu ya. Eh, apa istilahnya itu kita mencoba membuat sebuah spot gitu eh, pengunjung atau konsumen satu kali mampir itu bisa dua produk yang bisa di ini di jadi pilihan gitu. Jadi mudah-mudahan kita di Banjarbaru bisa gitu nanti. Nah, itu adalah strategi di pemasaran. Lalu strategi pemasaran ini apa sih peluang dan tantangannya? Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah bilang ya visualisasi ya. Nah, itu yang menyebut peluang kita ya. Karena konsumen sudah dapat melihat keunikan produk yang kita bikin melalui melalui media sosial. Nah, estetika produksi sebentar Pak. Nah, selain itu sekarang juga sudah rame fitur video ya, kayak di TikTok, di YouTube juga itu merupakan sebuah peluang dalam hal strategi pemasaran. Eh, Tambah lagi ini ada satu lagi improvisasi dalam digitalisasi, ada yang namanya kayak semacam virtual reality itu ada augmented reality AR. Nah, itu kan yang VR nih AR. Jadi sebuah produk itu akan bisa dinikmati secara tiga dimensi oleh audiens digital. Tetapi ini memang biayanya untuk sementara memang agak mahal karena untuk ngambil sebuah produk dari tiga dimensi itu memang ada beberapa retake gitu ya foto. Tidak bisa. Nah ini tapi mudah-mudahan nanti juga ada semacam AI ya yang bisa ngolah nanti. Kalau AI kan sekarang udah macam-macam tuh bikin foto ya, bikin karikatur foto pribadi, keluarga semuanya tuh buat AI kan bisa. Nah mudah-mudahan nanti ada AI yang khusus nangani produk-produk kerajinan dalam bentuk tiga dimensi nanti. Mudah-mudahan. Nah, kemudian juga strategi pemasaran juga punya peluang untuk perluasan pasar, untuk ekspansi pasar itu bisa pakai e-commerce gitu ya. Nah, kita bisa melihat, mencari konsumen-konsumen luar yang memang suka dengan produk-produk yang bernuansa etnis, bernuansa budaya lokal melalui e-commerce yang bisa sampai ke luar negeri. Banyak para turis-turis ya kita lihat ya mereka sangat suka mungkin menggunakan sebuah aksesoris-aksesoris yang berasal dari kerajaan-kerajaan lokal Indonesia. Dulu waktu tahun 2000 berapa saya di Nakraf juga. Waktu itu saya ini dampingin produk Kampung Purum untuk di JCC itu ternyata para para turis
orang-orang yang luar negeri itu cenderung suka purun yang masih polos. Jadi masih polos, nggak ada lukisan, nggak ada tempelan-tempelan sulam pita. Sangat suka yang polos. Jadi saya iseng bertanya dengan mereka eh, dengan bahasa Indonesia yang tercampur-campur dengan bahasa Banjar. Saya sodorin pilihan dengan ada yang pakai pita. Mereka tidak mau, mereka senang yang polos. Dan jadi alasan mereka adalah ini adalah orisinilitas, jadi asli. Nah, itu juga mereka mereka berarti mereka adalah segmen pasar yang memang menyukai produk-produk yang masih asli secara secara budaya, ya kan. Jadi mereka bilang dia menanyakan lagi yang Pols tadi kan, ini kan katanya asli dari sana, bahannya dari sana semua, ya betul. Kerja pakai tangan, ya betul. Berarti hal orisinil dong katanya asli. Beda dengan yang ada pita, ada surat tadi. Dia dia balik tanya, ini benang beli dari mana? Benang yang sulamnya itu. Ya saya bilang import ini. Nah, sudah tidak asli katanya, tidak orisinil. Nah, itulah eh, bagaimana para konsumen produk kerajinan itu mereka mempunyai mempunyai eh, alasan tersendiri untuk memilih produk kerajinan tertentu gitu. Tapi itu kan segmen lain. Ada juga segmen yang menyukai eh, inovasi gitu ya, kreativitas inovasi. Ada juga yang seperti itu. Jadi banyaklah peluangnya macam-macam untuk di strategi pemasaran. Nah, apa sih tantangannya? Tantangannya tadi adalah bagaimana kita membangun brand awareness di tengah persaingan yang sangat ketat. Jadi, Bapak Ibu, kita berbicara tingkat lokal aja nih ya. Untuk kompetitifnya produk-produk kerajinan luar biasa nih. Bapak Ibu pasti sudah menyadari bahwa ah produkku nih kelihatannya ditiru oleh si Anu, si Anu, si Anu. Nah ini baru di tingkat lokal kita gitu ya. Jadi how to improve our brandness itu, improve our brand awareness itu adalah sebuah tantangan dari kita untuk menjalankan strategi pemasaran. Karena kita kan pengen nih produk kita mempunyai identitas yang menonjol daripada yang lain gitu ya. Saya mungkin agak susah menyebutkan contoh dari Bapak Ibu sekalian karena dari Bapak Ibu sekalian ini pasti ada produk yang sama gitu. Tapi itu memang itu sudah fakta ya, sudah memang keadaannya demikian yang nggak bisa diapa-apain lagi ya kita nggak bisa melarang orang juga bisnis melahirkan produk yang mirip dengan produk kita. Tapi di situlah nanti akan menjadi sebuah tantangan bagaimana Bapak Ibu mencari cara agar identitas produk Ibu sendiri bisa menonjol dibandingkan orang lain. Terserah bagaimana caranya nanti Bapak Ibu tahu yang di proses di ininya di bisnisnya. Nah, itu tadi adalah brand awareness yang kita tentunya mempunyai tantangan untuk menarik perhatian dan bagaimana caranya identitas kita, identitas produk kita kuat di tengah-tengah persaingan. Nah, itu adalah sebuah tantangan. Nah, kemudian dalam hal digitalisasi, ya kita akui digital kadang-kadang masih membutuhkan biaya ya, masih membutuhkan biaya. Kemudian juga eh, waktu juga kadang-kadang harus kita cerdas untuk bagaimana kita menggunakan digital marketing untuk produk kerajinan kita. Dan terus terang kalau produk-produk kerajinan ini tentunya kalau untuk melakukan apa istilahnya advertisement iklan itu harus hitung yang cerdas dulu nanti. Nah, tetapi di sini ada satu ini ya, ada satu kelebihannya sih dengan produk kuliner. Kalau 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 produk kerajinan itu orang pasti akan bilang nggak ada expirednya gitu ya. Ya betul ya Pak Haider ya.
sasirangannya karena expired lah, beda lawan Ya, lawan bujur. wadai. Nggih, Nah, bujur. Nggih, nggih. te- tetapi Pak Haidar, jangan lupa Pak Haidar, selera Nggih, konsumen itu cepat berubah, Pak. nggih, siap. Jadi jangan terlena dengan kata-kata eh, produk kerajinan itu tidak ada expirednya. Jangan. Bapak mungkin bikin sebuah motif yang seperti ini hari ini, kemudian Bapak coba launching di pasar, Bapak eh, viralkan di media massa, karena tidak tepat, ya strateginya salah, hingga nggak capai pada segmen konsumen yang dituju. Nah akhirnya berjalan waktu nggak ada salesnya, penjualnya tidak ada. Nah, saat tertentu lagi keluar Pak produk yang mungkin orang melihat itu agak sedikit mirip-mirip dengan desain Bapak, tetapi akan lebih ada kelebihannya. Karena kan orang sekarang udah belajar tuh yang namanya ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Nah, ini harus hati-hati karena ini produk-produk kerajinan itu sangat gampang dilakukan M-nya itu dimodifikasinya. Sehingga nanti betul produk Bapak tidak bisa, produk kerajinan tidak bisa expired, tetapi produk Bapak bisa ketindih dengan new, ya, newcomernya, produk barunya. Nah, itu yang harus hati-hati. Sehingga tantangannya saya pikir betul-betul harus mempunyai strategi yang tepat sasarannya. Dan lanjut, yang berikutnya adalah bahan baku dan keberlanjutan. Nah, Bapak Ibu, bahan baku ini tentunya mungkin setiap produk punya karakteristik yang berbeda, ya. Ada yang menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan, non chemical gitu kan, yang organik, alami dan sebagainya. Nah, sekarang memang orang sudah mulai sadar akan menjaga keberlangsungan planet kita, bumi kita, dengan mengurangi penggunaan produk-produk yang bisa mengganggu kelestarian lingkungan gitu ya. Eh, tetapi Bapak Ibu semuanya itu tergantung dari kita sendiri ya, bagaimana kita mempunyai strategi untuk mengatasi itu. Saya melihat ada beberapa pengrajin sasirangan yang sudah mulai menyadari tentang keberlanjutan lingkungan hidup. Ada yang sekarang sudah menerapkan dengan pengolahan limbah ya. Ada beberapa yang sudah menerapkan teknologi pengolahan limbah ya, walaupun itu kan mungkin kalau tidak dapat bantuan ya mungkin dengan secara mandiri ya ada biaya. Tapi ya itulah sudah memang kita saatnya sudah harus berpikir ke sana. Nah, eh bahan baku. Bahan baku ini kalau produk-produk yang orsinil gitu yang ambil dari alam tuh memang istilahnya itu sudah tidak ada masalah. Kalau sekarang itu kan namanya apa ya? Tergantung dari lokal sendiri ya budaya lokalnya umpamanya kayak purun ya purunnya ada jadi mencerminkan sebuah kekayaan sumber daya alam lokal gitu ya purun misalnya kemudian ada serat yang dari apa kelapa itu serat anunya itu apa ngarannya itu kata tadi. Yang sabut kelapa itu kan itu sudah mencerminkan itu. Ya, betul, kemudian warna alam dan sebut lilin. Kemudian juga kemarin di Bina, di Pahidan di anu ada ya di itu di siapa kemarin teman kita yang kemarin anu sentranya warna alami itu Yang di mana? Mang Beras itu Pak, yang Beras itu Pak, yang di Kurau, Ya, Kurau ya, daerah dari Kurau. Kurau. Ya, nggih ya. Ah, Daerah apa yang percobaan itu? nah, di Kurau itu sudah pemerintah daerah mendukung sudah dengan Nggih. menyediakan lahan, kemudian menggerakkan masyarakat desa untuk menanam Pohon tanam yang menghasilkan pohon iya, alami. iya pewarna alam, nggih betul. Nah, betul betul. Belum belum sempat lagi mampir ke ibu siapa ya kemana namanya. Nggih ya. Itu Kabar-kabar adalah ke sana ya, kita ikut. amin.
Iya. Iya, Purdian Lia ya. Iya, Ibu Anu kemarin tuh si, bukan di Anissa Ujung. sih. Nita, Nita, Ibu Nita, Ibu Nita. Nggih. Iya. Ibu Nita ada di sana termasuk seorang pelopor juga di desa sana. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang beliau berikan inspirasi buat masyarakat. Ada Nggih. yang kemarin beras itu ya, Nggih, packaging betul. beras itu, beras khas Bro. Baik, nah ini bahan baku dan keberlanjutan tentang isu lingkungan. Lalu bahan baku tadi mempunyai peluang tantangan seperti apa? Nah, peluangnya tadi, seperti saya bilang bahwa para konsumen ada yang sudah menyukai produk yang mengusung ramah lingkungan, keberlanjutan. Nah, ini adalah peluang bagi kita untuk melakukan improvisasi, melakukan inovasi, mengasah kreativitas agar kira-kira bahan-bahan yang ramah lingkungan tadi bisa nggak dijadikan produk kerajinan kita. Apakah itu nanti yang berupa daur ulang atau material alami dan lain sebagainya, itu sebuah peluang. Tinggal nanti kita bagaimana merumuskan inovasinya tadi, ya. Nah, kemudian juga eh, kalau misalkan kita mempunyai pilihan, kita menggunakan bahan baku lokal, itu tidak hanya menguntungkan dari segi ekonomi untuk masyarakat setempat, tapi juga mengurangi emisi gitu ya. Ya memang hitung-hitungannya kecil banget gitu ya, enggak terlalu anu. Umpamanya nih, menggunakan bahan baku yang ada di Kurau tadi, nah itu kan mengurangi transportasi ya, pengangkutan bahan baku ke situ. Jadi hitung-hitungannya menurut CAI itu emisi daripada delivery bahan tadi ke satu tempat itu berkurang, sehingga itu juga bisa dianggap sebagai produk yang lebih ramah lingkungan. Nah, tetapi di balik peluang tadi tantangannya apa? Ya tadi kualitas, ya kualitas. Contoh nih, mohon maaf nih, jenis purun yang ada di Kampung Purun Banjarbaru itu kualitasnya kurang dibandingkan dengan purun yang ada di Batola. Nah, dulu saya pernah mendengar nih cerita, mohon maaf juga, apa betul apa enggak, katanya dulu pernah di hasil apa produk anyaman purun diremas oleh seorang tamu sehingga pecah. Nah, itulah ditujukan bahwa inilah katanya kualitas bahan bakunya kurang. Nah, ini menjadi sebuah tantangan, ya. Tantangan bagaimana kita bisa menggunakan purun dari kampung purun itu menjadi sebuah produk eh, yang bernilai ekonomi. Artinya dengan kualitas seperti itu, apakah ada cara, teknologi, ataupun nanti desain produk apa yang cocok dibikin dengan kondisi bahan baku seperti itu. Nah, itu adalah tantangannya. Nah, kemudian juga eh, tantangannya adalah ketergantungan kepada supplier lokal. Nah, ini kan sudah banyak yang merasakan bahwa supply daripada purun kan sudah dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Lalu kadang-kadang pihak lain tidak mendapatkan supply daripada eh, purun itu dan sebagainya. Nah, ini adalah bahan baku dan keberlanjutan jadi di band selanjutnya harga dan nilai produk. eh Mungkin ini satu fakta di lapangan ya, produk kerajinan ini nggak bisa ada standarisasi harga, ya betul ya, mungkin sepakat ya. Masing-masing orang beda caranya mengapresiasi nilai yang ada di dalam sebuah produk kerajinan. Eh, Sebagai contoh nih, contoh saya waktu di Krianusa kemarin, ada seorang ibu-ibu yang saya melihat beliau itu mungkin usianya sudah di atas 50 tahun, tetapi lifestyle dia beda. Lifestyle-nya orang ini betul-betul menghargai sebuah produk kesenian, ke produk kerajinan. Jadi dari segi pakaiannya apa beda. Nah, waktu itu beliau tertarik dengan produk manik. Kebetulan waktu itu eh, saya mendapat
tugas untuk membawa produk manik dari Kabupaten Banjar eh, untuk dipamerkan di sana sekaligus dijual dan beliau melihat sangat tertarik dengan manik-manik dari situ. Nah, waktu itu kita manik kita jual dengan harga yang sudah dibawa dari sini, tabel harga sini, ya. Ternyata beliau bayarnya lebih. Jadi saya bilang karena waktu itu bayarnya pakai QRIS ya, saya juga kaget begitu saya foto terus dibayar lebih. Jadi karena waktu itu maksudnya itu kan ada pas ada flash sale gitu ya harganya ada harusnya beliau bayar harga flash sale, tapi ternyata beliau nggak mau. Jadi karena memang ketentuan pada jam-jam tertentu kita jual flash sale, harganya mungkin sekitar dipotong 30%. Ternyata beliau itu nggak mau, jadi beliau harganya full. Jadi saya tanya kenapa Ibu? Ini adalah cara saya menghargai produk kesenian, produk kerajinan katanya. Saya sangat suka dengan produk-produk yang etnis seperti ini. Bapak tahu nggak katanya ibu-ibu yang bikin ini berarti kan dia duduk-duduk di teras tuh sampai berapa jam katanya nyusun kayak gini-gini. Masa saya bayar murah katanya. Nah, inilah adalah cara orang menilai sebuah produk kerajinan. Jadi nggak ada patokan harga. Apalagi sampai misalkan ada eh, harga resmi dari pemerintah umpamanya. Nggak ada, nggak bisa. Itu tergantung konsumen. Dan misalkan eh, Pak Hida misalnya jual kayaknya 500 per potong gitu ya. Terus ada orang sebagian bilang, ah itu mahal. Kelarangan bandar Jahidar itu bujur sesirangan. Bujur aja itu haknya kan. Karena apa? Karena memang itulah persepsinya. Tapi kalau misalkan ulun begitu melihat Pak Haidar ini betul-betul detail ini untuk motifnya bagus banget. Perasa ulun 500 itu masih murah gitu. Nah, itu inilah uniknya gitu ya. Uniknya harga produk di Sasirangan. Beda dengan kuliner, Bapak Ibu, beda. Kuliner itu hampir ada bisa disamakan, diseragamkan. Tapi kalau produk kerajinan tidak bisa, ya. Nah, eh, kemudian juga adalah sebuah tantangan juga nih produk-produk yang pure handmade, produk-produk yang handmade itu prosesnya kan agak panjang. Kemudian juga eh, eksklusifnya juga ada. Karena nggak ada sih yang handmade itu sama, pasti beda. Bola sasirangan aja pasti belain-lain, biar disuruh ya kalau Pak Haidar. Ada bedanya kalau Pak Anu Pak Ajis menenun juga apakah sama Pak setiap produk tenun pasti beda karena tangan ya beda dengan mesin. Nah, itu Ya adalah Pak. eksklusivitas. Nah, waktu dan tenaganya itu kalau dihitung-hitung tuh itu mahal, masih murah gitu lah. Harga-harga yang ada ini masih murah. Jadi kalau kalau yang orang memadahkan kelarangan ya itu kan dari mananya berhitung gitu kan. Dan kemarin juga waktu itu eh, Manik yang gantung kunci cuma 5.000 diketawain sama orang di Jakarta. Hah? 5.000? Berapa kan 25.000 ya? Ah, segini. Nah itulah. Jadi kita eh, serba susah juga kadang-kadang sih. Makanya eh, kerajinan ini produk kerajinan itu sangat sangat ditentukan dengan place di mana ditempatkan. eh, Sebuah produk kerajinan, kalau Bapak Ibu tempatkan di fix market yang pusat oleh-oleh gitu ya, itu akan beda yang kalau ditempatkan di butik. Jadi apa ya, penerimaan konsumen tentang harga itu akan tergantung dari tempatnya. Nah, disinilah Bapak Ibu punya strategi bagaimana menempatkan harga tadi agar harga harga tadi bisa dengan sesuai yang Bapak Ibu harapkan. Karena di balik harga itu tentunya ada nilai value, ya.
Makanya di sini poinnya yang kami sepakati dengan AI itu adalah harga dan value. Harga itu bisa ditentukan dengan nilai rupiah, tapi kalau value tidak bisa. Ya sama dengan ibu-ibu yang tadi beli manik tadi yang nggak mau didiskon itu. Itu karena apa? Dia value yang dia beli. Nah itu. Jadi ya Bapak Ibu kalau misalnya ingin value-nya itu menjadi barang murahan ya monggo silakan dijual di pusat-pusat oleh-oleh di mana di Martapura itu. Ya jajar harganya 10.000, 20.000 gitu ya. Tapi kalau yang mau harganya tinggi ada value di baliknya ya di butik gitu apa. Nah itulah beda. Nah, kemudian harga dan value tadi peluangnya apa sih? Ya tadi, value itu ada cerita. Seperti tadi si Mbak Ibu yang tua tadi bilangnya, oh, Pak kan tahu katanya, ini penyusun manik ini ibu-ibunya duduk di teras. Berjam-jam dia bikin sehari. Kenapa harus dibeli dengan harga murah? Nah inilah cerita. Storytelling. Cerita inilah yang akan mengangkat nilai produk. Bapak Ibu jangan asal bikin storytelling ya, yang tidak jangan bikin cerita-cerita yang tidak bisa ngangkat nilai. Jadi harus kalau mau bikin di label ada tulisannya, storytellingnya ada. Ya betul-betul, betul-betul itu akan memberikan nilai buat konsumen gitu ya. Ya tidak bisa kita memaksakan cerita itu punya kita, tapi cerita itu adalah milik si pembeli produk kita nanti. Karena dengan menggunakan itu performa mereka menggunakan produk Bapak Ibu itu akan meningkat gitu ya karena memang ada value tadi. Jadi jangan bercerita yang tentang yang istilahnya itu kada terpakai buat bubuhan yang bubuhannya tuh nah. Gunakan bahwa ya Bapak Ibu mungkin bisa nanti bisa memikirkan bahwa yang pertama dalam storytelling yang tadi copywritingnya harus dijaga jangan sampai menonjolkan ego etnis kita gitu ya harus betul-betul bersifat universal. Jadi human being-nya itu yang diangkat. Bukan kita orang Banjar, bukan kita orang India atau apa dan sebagainya, tapi kitanya sebagai manusianya itu yang kita angkat. Human being-nya itu yang kita angkat dalam sebuah cerita di balik produk. Seperti yang ibu yang tadi bilang, Jujur nih. ibu-ibunya duduk berhari-hari Enggak ini. berjam-jam di teras. Nah, itu kan sebuah cerita yang hangat, humanis gitu ya, human being. Itu konkret. Jadi tidak ada Karena yang tidak tidak menganggap itu orang Banjar atau apa. Dan satu hal lagi kemarin saya temukan juga di pameran bahwa jangan sampai ada tulisan. Jadi kemarin ada produk yang saya bawa bertulisan Kalsel. Waktu kita serang ke ini pengunjung tidak mau mereka. Jadi tidak ada yang tidak mau terima yang ada tulisan Kalselnya itu tidak mau itu produk kerajinan. Kenapa? Mereka mereka berharap nanti nilai yang mereka peroleh itu bukan etnik lokalis gitu ya, tapi mereka adalah bagaimana mereka improve eh, apa performa mereka menjadi seorang yang menghargai nilai-nilai dalam yang ada di dalam produk-produk kerajinan tadi. Nah, kemarin kalau yang saya lihat mereka sangat 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 menyukai ornamen. Jadi bukan tulisan gitu ya ornamen. Umpamanya nih kemarin saya sangat melihat bahwa kemarin yang menonjol itu kan produk dari Kalimantan Timur. Itu ornamen-ornamen Dayak, asli Dayak Kalimantan Timur itu mereka sangat suka gitu loh. Tapi tidak ada tulisan Kaltimnya nggak ada. Nah, gitu. Nah ini artinya peluang kita kalau sudah dapat yang seperti itu kita akan dapat premium market. Jadi harga itu sudah tidak ada masalah lagi. Karena apa? Orang akan beli nilai gitu loh, bukan bukan si barangnya tadi, tapi nilai yang ada di balik barang tadi. Ya, itu kita akan memperoleh nanti. Nah, lalu tantangannya apa?
tantangannya adalah kita tuh kadang-kadang juga bingung berapa sih harga yang pas dijual gitu ya, yang bisa menguntungkan kita, tapi juga kita bisa menang dalam kompetisi, ya. Mau dijual lebih rendah dari kompetitor, takutnya kita tidak untung. Mau dijual lebih tinggi dari kompetitor, kita tidak laku. Itu adalah sebuah tantangan. Nah, yang kedua tadi adalah tentang nilai yang diperoleh dari persepsi konsumen. Jadi umpamanya nih, sebuah barang dipatok harganya 300.000, si konsumen akan melihat apakah nilainya cocok, pantas saya beli, saya keluarin duit 300.000 gitu ya. Mungkin kalau dihitung eh, dengan harga material, ya mungkin cocok. Tapi nilainya tadi cocok nggak? Apakah nanti jangan-jangan saya kalau pakai ini produk harga 300.000, tapi orang lihat saya sebagai orang yang lebay, orang yang apa-apa gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang kita bagaimana kita memikirkan pantas nggak konsumen kita beli produk kita sekian gitu ya. Karena ya tadi kita harus juga memperhitungkan nilai apa yang mereka peroleh ketika mereka harus membayar sedemikian. Gitu. Nah, kemudian untuk poin selanjutnya, produksi. Jadi bahan baku, harga, dan produksinya. Produksi adalah inti daripada bisnis kerajinan. Karena di produksi ini, di proses ini, di tahapan ini, itu akan ditentukan kualitas, kreativitas, dan orisinilitas. Nah, jadi Bapak Ibu, menurut AI, jangan hanya berpikir kreatif, ya, kemudian good quality, tapi si kerajinan nih menuntut juga tentang keaslian, orisinilitas. Bapak Ibu, ingat kan contoh eh, ada sasirangan yang di print, ya kan, produk import itu murah itu, murah, tapi nggak orisinil hasil lagi. Nah, ini yang perlu hati-hati. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu eh, ingin mendapatkan profit yang lebih tinggi, keuntungan lebih tinggi, tapi menyepelekan tentang orisinilitas. Itu itu kalau buat saya sih ideologinya bukan crafter lagi. Dan berbicara tentang orisinilitas itu tentunya apa ya, eh, banyak hal-hal yang harus di dikupas lagi. Asli dalam bahan, asli dalam eh, desain, asli juga dalam proses. Tapi semua itu adalah sebuah pilihan dalam bisnis ya, dalam bisnis kerajinan. Sehingga kalau saya secara pribadi, saya mengkategorikan pelaku-pelaku usaha kerajinan, terutama di bidang fashion nih ya, di bidang fashion itu ada beda. Ada di balik bisnis kerajinan, orang itu nggak bisa bikin, tapi dia punya produk. Itu kita sebut dengan desainer. Jadi kepintaran dia itu adalah mendesain sebuah produk kerajinan. Nah, desainnya tadi dia delegasikan kepada pekerja yang memang keahliannya di situ. Nah, itu bukan kalau boleh saya katakan itu bukan pengrajin tapi desainer. Ya, itu tidak tidak ini tidak haram, halal saja. Tapi dia pecinta produk kerajinan, tapi dia bekerja, tidak membuat. Jadi itu produk not dibikin dengan tangan dia, not by her hand, his hand, tapi dengan tangan orang lain, tapi dia yang menentukan. Produk ini yang disukai oleh konsumen ini dia desain. Kemudian dia mintakan ke pihak pengrajin yang membikinkan. Jadi white label, tolong bikinkan produk ini untuk saya.
dia berhak menggunakan label dia, berhak. Ini adalah sebuah fakta ya di dalam bisnis kerajinan. Kita tidak bisa menafikan itu dan juga itu wajar, wajar karena memang desainer, desain orang yang kemampuan memikirkan eh, bentuk produk yang disukai pasar itu adalah sebuah skill tersendiri, kompetensi tersendiri, walaupun nggak bisa bikin. Makanya brand-brand yang kuat sebenarnya itu adalah brand-brand orang-orang yang desainer, yang berpikir tentang kreativitas, inovasi. Bapak Ibu bisa lihat, misalkan ada merek-merek tertentu dari produk fashion, ya, Diam, tapi diam, diam, yang diam, sudah. Lu gak usah diam. Sudah, keluar. eh, tapi dia tidak bikin sendiri, dia hanya mendesain, kemudian minta diproduksikan, kemudian kasih label dia. Banyak. Ya, kayak contoh-contoh yang produk yang ada di Paris itu, di mana? New York Square. Nah, jadi di level, di tahapan produksi inilah yang nanti akan melahirkan sebuah produk akhir yang mempunyai leverage atau tingkat-tingkat creativity, kemudian quality dan juga originality-nya. Nah, di sinilah. Lalu apa sih sebenarnya tantangan, peluang dan tantangannya? Eh, Kualitas yang terjaga melalui produksi manual. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kalau dibikin dengan tangan, itu kira-kira tuh pasti ada aja beda-bedanya. Ada aja. Karena pakai tangan. Beda dengan yang pakai mesin. Emang. Orang menyangka keripik aja di dalam sekilo itu mesti macam-macam nang anunya, warnanya. Ada nang kehangitan, ada nang sekilo. Nah, sama dengan produk-produk kerajinan yang diolah pakai tangan. Ya. Nah, kemudian peluangnya apa dalam produksi ini? Fleksibel dalam inovasi dan desain. Artinya, karena tadi kada pakai mesin, karena pakai tangan, ini kan nyaman atau bebas sedikit gerakannya tadi. Terserah anak ampun mulai aja, anak kayak pakai apa, fleksibilitas. Nah, makanya ini tadi lah antara dua fakta tadi saling dukung mendukung bahwa ke tidak bisa tidak bisa apa ibaratnya konsistensi secara yang dibikin secara manual, tetapi keuntungannya ada bisa fleksibel dalam inovasi. Nah, ini sebuah peluangnya. Tetapi tantangannya apa? Karena memang secara manual tidak mesin, kita pakai mesin, maka produksinya itu lawan. Merajut itu nama rajut, merajut sukma itu judulnya. Benang dirajut menjadi sebuah produk. Ini jangan ada ibuan ini, Latifah. Merajut itu berapa jam tentunya something atau berapa hari itu kan lama proses produksinya. Beda dengan yang produk-produk kuliner yang hanya hitungan jam udah finish bisa sudah packaging. Nah, nah kemudian selain tadi waktu, tantangannya adalah skill, keterampilan individu. Nah, ini paling repot lagi. Ngalih mencari tenaga kerja yang kira-kira cara begawi kompetensi sama dengan kita. Ulun bertakun Pak Haidar, pian bisi karyawan berapa orang? Pak Haidar, guring sendiri. Kadang-kadang mungkin ada tenaga kerja kita yang bisa diajarin gitu ya, dites umpamanya nih eh, kalau bola sasirangan tuh misalnya kita menyuruhnya menjelujur gitu ya, menjelujur. Nah itu beda-beda, setiap karyawan tuh beda-beda, keahliannya kan sama. Sehingga kadang-kadang juga menghasilkan produk yang beda-beda juga jadinya hasilnya keluarnya. Nah ini jadi tantangan.
Nah, kemudian ini ada ulun mencoba mengolah tabel, tabel karena tadi kan kalau tadi kan satu-satu ulun bicarakan, ini ada tabelnya. Ini hasil hasil kesepakatan dengan CEI tadi. Aspek di kuliner produk itu peluangnya menarik minat konsumen dengan cerita desain unik. Oh, tapi tantangannya apa? Produksi lama, biaya tinggi. Lalu karena keunikan jadi memerlukan proses manual dan perhatian yang lebih detail. Eh, Ya, mudah-mudahan nanti ini ulun bisa share untuk materinya. Tapi kalau untuk apa Zoom-nya nanti kita kita rekam kan kita baca. Tapi ini saya janji nanti saya coba nanti share di pengumuman nanti saya akan share nanti untuk bisa di-download ya, dalam bentuk PDF mungkin akan lebih mudah, lebih kecil barang anunya filenya. Ya, jadi ini sudah ulun coba tabulasi sehingga Bapak Ibu lebih mudah nanti membacanya. Nah, itu. Jadi ulun coba mempersempit kemarin aspek ini, yaitu ada sampai satu, dua, tiga, empat, enam, enam aspek. Nah, kemudian Bapak Ibu selanjutnya, karena tadi ulun bilang kita eh, Zoom di bisnis craft ini kita akan berlanjut. Nanti kita akan sesudah ini mungkin tadi kita akan coba di aspek keunikan produk ini kita kupas sampai dalam. Kalau di sini kita sudah mengupas di peluang sama tantangannya, mungkin di sini kita akan kasih lagi satu kolom namanya strategi. Nah, apakah nanti itu dalam bentuk Zoom, pemaparan atau diskusi, nanti kita pikirkan sama-sama. Saya pengennya nanti dalam bentuk diskusi aja nanti akan jadi biar nanti ada inspirasi nanti buat teman-teman yang lain. Misalnya dalam melakukan produk, kita sepakat peluangnya seperti ini, kemudian tantangannya seperti ini. Terus bagaimana sih strateginya agar peluang ini bisa kita tangkap gitu. Nah itu, dan insya Allah nanti kita coba di pertemuan berikutnya. Nah, Bapak Ibu, hari ini Urun mencoba juga menyimpulkan dari peluang dan tantangan yang Urun sampaikan tadi. Bapak Ibu mau coba disimak, direnungkan, apakah kira-kira betul jar Ulun ini peluang dan tantangan ini yang tadi lu sebutkan tadi dapat menjadi dasar untuk mengembangkan strategi bisnis yang sesuai. Jadi sebagai dasarnya. Nah, kemudian yang bisa Anda simpulkan adalah juga keseimbangan antara kreativitas dan manajemen sumber daya akan membantu usaha kerajinan tetap kompetitif dan berkelanjutan. Apa sumber dayanya tadi? Ada bahan baku, ada waktu, kemudian ada tenaga kerja. Nah, itu adalah tiga macam sumber daya yang harus kita manajemen. Nah, agar kreativitas yang muncul di di inspirasi kita itu bisa kita wujudkan, tapi tetap juga kita nanti harus bisa kompetitif dan berkelanjutan. Nah, kira-kira Bapak Ibu itulah materi yang bisa ulun sampaikan. Ya, eh, mudah-mudahan itu bisa Bapak Ibu tangkap. Nah, selanjutnya ulun membuka sesi. Alhamdulillah ulun 1 jam memberikan materi. Kita buka sesi untuk diskusi atau bertanya atau yang menambahkan. Atau ada yang kurang setuju dengan pendapat ulun tadi. Mohon maaf itu pendapat lah tadi. Dan hasil brainstorming aja itu bukan sesuatu yang saklek harus dipakai. Eh, Silakan Bapak Ibu tanggapi. Saya buka sesi. Ayo siapa dulu yang pertama mau memberikan pendapat? Ini hadir ada 15 orang, 16 orang dengan saya, 17 dengan saya dong berarti. Absennya udah diisi ya? Oh masih Izin sedikit Pak, ya? Ya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikum. Ya Bu Ya, Nurul Inayah. Inggi, tidak Ya. ulun hanya sekedar mau apa ya sharing pengalaman aja atau ya bisa menambah
menambahkan penjelasan sampian Pian tadi, yaitu yang Nggih. bagian produksi. Mohon maaf ya, ini hanya ulun sharing pengalaman ulun aja. Nggih, Nah, kada apa-apa, Bu. Nggih. Pian kan tadi yang Tapi, itu di bagian produksi ada bilang ada orang yang apa ya tidak bisa atau tidak ahli dalam memproduksi, tapi dia jago atau bisa membawa suatu produk ya ke luar negeri atau kemana gitu. Ya. Nah, di desain sini ya, juga desain. ulun, ya, inggih. Nah, ulun ada pengalaman juga Pak mengenai hal tersebut. Nah, di sini Sidin ya sama juga Sidin itu termasuk pelaku usaha lah gitu, kerajinan kerajinan juga di Nggih. Sidin mengambil tas purun di ya Kampung Purun. Terus Sidin menghias atau apakah itu makram ataukah itu Sidin mau menghias tentang rajut. Nah, Sidin itu minta bantuan jasa ke ulun gitu. Tapi jadi ulun berpikir seperti ini, Pak. Nah, Sidin Sidin itu jadi ulun apa? Hmm, eh, apa pintar gitu dalam hal marketing gitu. Jadi di Sidin itu menggunakan jasa orang untuk membuat Sidin itu lebih apa menjual produk dari hasil dari orang pengrajin gitu gitu Pak. Nah terus dia juga kan membawa ya purun. Terus apa ya peluang Sidin itu ulun lihat ya di story-nya itu lebih berkembang dari pengrajin itu sendiri ya dari ulun gitu ya sebagai yang menghias eh, Iya. makram itu atau menghias anu gitu. Jadi Sidin itu pintar dalam marketingnya ya. Sedang ulun ya juga apa ya belajar juga. Oh jadi Sidin itu udah tidak hanya anu memanfaatkan anunya apa memanfaatkan kepintarannya dalam marketing. Sedangkan ulun sendiri ya yang bisa produksi, tapi ulun itu kekurangan dalam hal marketing gitu, Pak. Jadi ulun sekarang Hmm. itu ya sedikit-sedikit belajar tentang marketing juga sekarang gitu. Ulun beberapa ya bukan beberapa ya beberapa hari ini coba live live di TikTok Ya, memasarkan produk ulun seorang gitu, Pak. Itu aja nggih. sih Pak ya pengalaman ulun. Alhamdulillah. Nggih, terima kasih Bu Nurlinaya. Ini yang Oke, ekraf ya, Bu. Bu Inggi. ekraf ya. Tinggi kerajinan Ekraf. tak Inayas Inayas Craft Pak. Inayas Ya Craft udah cak tinggi ngeliat di TikTok tuh. Di TikTok tinggi lewat jadi Belanda. Ya itu tinggi bagian Pak. daripada. Jadi memang betul Ibu. Jadi sekarang tuh bisnis itu kan tuh bercabang-cabang ya macam-macam. Ada yang memang menangani hulunya, menangani hilirnya, atau yang menangani sampai ke marketingnya gitu ya. Jadi semuanya itu pasti ini pasti ada gitu nantinya. Nah, ada namanya itu bisnis white label gitu loh. Jadi ibu kan bikin tadi white label, jadi tanpa merek ibu karena memang si pembeli ini bukan konsumen atau end user, tapi adalah orang yang menjual lagi. Nah, itu bagian biasanya dari bisnis bu white label. Nah, kalau misalkan ternyata di ibu mengamati itu bagus apa semua, ya ilmu kan bisa ditiru, boleh aja ibu ya lihat cara marketingnya seperti apa, kemudian cara mendesainnya seperti apa, dan eh, malah nanti mungkin ibu akan bisa dapat keuntungan karena ibu begitu mengamati media sosialnya, ya ini strategi nih ya bu ya, Bu Nurina ya. Begitu ibu melihat postingannya di media sosial, ibu pasti akan melihat tuh ada yang like, ada yang komen. Nah, strateginya ada apa buat ibu adalah ibu langsung follow orang yang like tadi, yang komen di follow. Kemudian nanti mungkin ibu bisa berkomunikasi juga bahwa ya memang ini kan agak ribet ya istilahnya itu ya apa ya agak susah juga dibilang nanti ibu merebut konsumen tapi saya rasa enggak lah wajar. Itu strategi pasar. Eh, Digital market memang kayak gitu Bu strategi kita. Makanya kita kalau ada waktu untuk bermedia sosial gunakan untuk yang baik, gunakanlah kita menambah ilmu kita, strategi kita ya seperti tadi.
yang like dan komen tadi Bu itu menjadi sebuah prospek dari target market kita sebenarnya itu. Ya kan ya, ya setuju ya Bu Nurul ya. Oke, Misalnya Pak. biar langsung follow orang yang like tadi atau apalagi yang komen gitu ya. Jadi Oh, nggak jadi masalah Ibu kada ulun mengintip. kada seperti itu. Ulun Nggak kada. apa-apa Bu, biasa aja Kada gitu. Sidin. Nah, ya Sidin itu karena pintar, maksudnya Sidin itu pintar marketingnya karena ulun kan kalau produksi kan apa ya semacam berjibaku dengan waktu, tapi Sidin itu kan pintar dalam promosinya. Jadi Sidin itu ya dibawa oleh UMK-UMK yang lainnya, contohnya ya ulun sebut ya maaf ya dari contohnya seperti BI misalnya Sidin dibawa seperti itu karena Sidin itu pintar marketingnya gitu. Padahal Ya, ya, ya. Sidin gitu contohnya seperti itu Pak gitu. Iya, iya Jadi ulun betul. belajar juga ke Sidin, oh jadi Sidin seperti itu. Jadi ulun belajar juga gitu. Ya itu memang di zaman digital ini memang sekarang serba terbuka, kita tidak bisa menutup diri ya, dan kita juga tidak bisa istilahnya itu membatasi bahwa orang-orang tidak boleh apa mengaudiensi atau menikmati postingan kita, nggak bisa kalau memang itu. Gitu Pak. Oke, makasih Bu Nurul. Yang lainnya Gitu Pak. ada lagi yang ingin menambahkan? Halo, Bapak Ibu. Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya langsung aja di on mic-nya. Ibu Dian Lia, monggo Bu langsung Bu. Ibu Dian Lia mana nih? Nih, oh kenapa kan bisa dibuka mic-nya Bu? Tinggal dipencet aja, disentuh, disentuh aja Bu. Ini sudah asalnya. Ibu Dian Lia, ada ini ya. Mungkin tadi waktu anu masuk. Kalau udah bisa buka mic-nya Bu, silahkan di chat aja pertanyaannya. Diketik dan di chat aja. Kemudian ada juga nih, Kindeli Puar Sesirangan Gambut ini, Ayah Sofia. Halo Bu Ayah, Alhamdulillah Bu Ayah hadir di chat aja. Eh, Bapak kemarin kan saya ikut pameran, terus saya bawa serbuk kayu ulin untuk memperkenalkan pewarna alami khas daerah kita. Oke, apa pertanyaannya Ibu? Kemudian bisa ditangkap udah nih Bu, bawa ke Sukayulin. Nah, pertanyaan apa Ibu?
gimana kalau misalnya saat pameran kita coba kita hanya mau produk jadi TPI, jadi tapi juga membawa bahan-bahan pewarna alam juga. Oh, seperti itu. Jadi maksudnya bukan produk aja, tetapi juga eh, ada pewarna-pewarna bahan alam yang ditampilkan. Bisa itu Bu, boleh. Jadi kalau bisa apa pewarna-pewarna ini dibawa. Nah, tapi ini begini ya Bapak Ibu, ini saya ingin berbagi informasi ya, khusus ulin ini Bapak Ibu. Karena ulun ini salah satu kompetensi ulun juga adalah sertifikasi legalitas kayu di SVLK. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, ulin itu termasuk udah yang kode red untuk dunia internasional. Tidak boleh ditebang, tidak boleh diolah. Itu teori, teori peraturannya secara nasional internasional. Nah, serbuk, kalau kita berbicara serbuk, berarti itu kayu sudah ditebang. Ini ini kalau kita bercerita pewarna alami dari serbuk gergajian kayu ulin ini agak kontradiktif dengan keberlanjutan apalagi dengan masyarakat NGO di Eropa itu. Jadi saya lebih cenderung menyarankan ke Bapak Ibu pewarna alami yang jangan dari serbuk dah. Ya itu betul Bu, itu dari pembuat kursen tapi mereka mengatakan tuh kayu ulin tebang. Sementara di internasional tuh kayu ulin termasuk sudah pohon langka, nggak boleh tebang. Tapi kalau bisa itu nanti gini aja yang dari daun aja, ceritakan aja bahwa ini pewarna dari daun ulin gitu. Jadi kalau daun sih boleh dimanfaatkan, dipakai boleh, tidak menebang berarti. Tapi kalau udah jadi serbuk itu ada kontradiktif dengan aturan-aturan di Eropa, utamanya bahwa itu ulin itu sudah tidak boleh ditebang sama sekali. Nah, kalau kalimatnya adalah serbuk, berarti itu hasil tebangan, tidak boleh. Jadi lebih baik yang ulin, ulin daun, atau produk-produk tanaman-tanaman yang memang tidak dianggap langka gitu. Ya, ya. Jadi kalau saya saran ulun sih, ya tidak usah terlalu gembar-gembar tentang serbuk kulit ya, kalau apalagi ke Eropa. Tapi kalau misalnya ke lain, kalau untuk masih di Asia aja masih tidak apa-apa kayaknya. Tapi kalau ke Eropa jangan, karena Eropa itu memang aturannya ketat bahwa ulin itu tidak boleh tebang. Nah kalau ada serbuk berarti itu hasil tebangan. Padahal lapangan ini kita keadaan di lapangan kita memang bejibun bisi gebuk ulin. Ada lagi yang ingin bertanya atau ingin menambahkan? Kota Baru, Ibu Mulyana. Halo, Bu Mulyana. Monitor ulun kayak Bu. Ulfah Kreasi ini dari Tanah Bumbu apa Kota Baru ya? Dari Kota Baru, Pak. Nah, sama berarti dengan Ibu Mulyana nih. Bu Ulfah, ulun ingin bertanya, kalau Pian kalau bertanya, ulun yang bertanya. Nggih, silakan, Pak. Oke, tadi ulun sudah memaparkan dari awal sampai akhir tentang faktor-faktor, poin-poin yang bisa jadi peluang, ya kah sekaligus juga ada tantangannya. Pian setuju kah, sepakat kah dengan apa yang ulun sampaikan tadi, Bu? Kalau untuk penalaran tadi, kayaknya setuju aja, Pak. Melihat dari penjelasan-penjelasan tadi, sesuai aja sih, Pak. Tinggi. Nah, Nggih. lalu ulun persempit jadi satu lagi, Bu, untuk faktor keunikan produk, Bu. Menurut Nggih. Ibu, pendapat Ibu gimana tuh dalam hal bisnis kerajinan Ibu? Kalau keunikan produk itu kayaknya utama sih, Pak. Kalau untuk produk Iya, kerajinan iya, ini, iya. soalnya kan itu Iya, salah satu khasnya kita. Ah, betul. kayak misal kayak kami dari Kota Baru. Kita dari Kota Baru, apa sih yang unik dari Kota Baru? Kayak motif sasirangan juga ada yang khas dari Kota Baru. Nah, itu sesuatu yang menonjolkan khas karya kita sendiri yang tidak ada di lain gitu, nah, Pak. Siap, siap. Oke. Oke. Bagus, Bu Ulfa. Makasih, Bu Ulfa.
pendapatnya. Nggih, sama-sama, Alhamdulillah. Pak. Bu Mulyana sendiri bagaimana Bu Mulyana? Setujukah dengan apa yang lu sampaikan tadi, Bu? Setuju benar, Pak. Karena orang kadang menilai apa tas itu harganya kadang mah murahnya aja. Aduh, maaf lah ulun sambil mau urut anak ulun nah. Kan Bawa Bapak. anak. Aduh, Gila, silakan, Bu. tuh rancak banget Pak ya sudah tuh anu aja larangnya ya harganya apalagi kayak dari datang kota baru loh Pak. Ulun Nggih, kan paparkan tadi tuh bahwa tolong jangan menilai dari harga. apa nah harga tuh karena kan dari ke kota baru aja kan perlu perjalanan jauh nukar bahan. Nggih. Jadi senang malah mendengar yang tadi menyambat. Alhamdulillah. Nggih. Ya itulah Bu. Jadi Rum kadang-kadang ingin sekali gitu nah berperan dalam hal advokasi melindungi para pengrajin craft ini yang kadang-kadang itu masih ada ibaratnya itu kejoliman konsumen tentang harga tadi. Nah makanya tadi tapi kita kadang kau aja bang bapak bakal kancangan pakai urat gulu pula, mun ada orang yang gitu ya kita hanya pakai strategi aja. Tapi kita ya artinya di balik harga yang larang tadi dari produk yang kita jual tadi ada yang mereka bisa dapatkan gitu. Nah itu adalah strategi kita. Nah kita mungkin kena di sesi-sesi selanjutnya kena diskusi tentang itu. Dan untuk Kota Baru sendiri ini kan sebenarnya eh, kalau ulun lihat dari segi keunggulan kompetitif yang berbasis lokal, khas lokal itu luar biasa. Karena Kota Baru, Tanah Bumbu ini kan ada semacam kompilasi ya perpaduan antara antara Sulawesi dengan Kalimantan gitu. Nah, ulun melihat. Nah, di situ makanya di sini ada tadi tenun. Mana tenun tadi? Tenun itu Pak. kan tenun ini juga kan membawa dari Sulawesi juga ada itu. Nah itu jadi Ya, ya mudah-mudahan. Nah nih giliran tenun nih Pak Jis. nggih, Pak siapa? Jis, kayak apa Nggih. menurut Pian dan nah, pandangan Pian apa yang lu sampaikan tadi kira-kira satu pendapat lah. Eh, Sekilas saja Pak, paling menambahi sedikit. Memang kalau kita Oke. mau menghadapi apa, dunia pemasaran yang global, yang sangat terbuka sama sampan sekali itu sudah ada benarnya, cuman mungkin penambahan kita bagaimana bisa eh, menyasar target market kita yang sesungguhnya. Karena tidak semua pelanggan itu dia bisa menghargai dari nilai prosesnya, tapi dia hanya sekedar menilai eh, perbandingan harga di tempat yang lain. Oke. Mungkin itu, Pak. Kebanyakan Oke. dari pelanggan-pelanggan, kita sudah pernah mendapatkan pelanggan yang benar bilangnya Bapak tadi, dia kalau memang sudah target kita sudah kena, kita bisa menerangkan apa sih keunggulan dan nilai-nilai dari produk yang kita buat. Saya rasa mereka nggak menawar memang, Pak. Nggak menawar. Hmm. Itu memang benar. Yang kedua, contoh bilang sampean tadi tempat. Ya benar, memang iya. Saya pernah pameran di Kokas, Fokus di ya, kok Kokas kata Jakarta Semangka. ini. Ini Iya. di Kokas Jakarta waktu itu diajak oleh Bank Indonesia. Itu memang Hmm. beda pasarnya. Saya di sini yang saya jual harga 200, di sana bisa sampai di harga 800. Jadi Betul memang betul Pak. tempat itu memang menentukan nilai harga dan juga value dari produk itu sendiri. Yang penting pada Betul. intinya kita bisa menerangkan dan keunikan kenapa sih orang itu harus beli produk kita gitu. Contoh punya Hmm. saya, kenapa sih harus beli produk saya? Nah, saya cuma bisa menjual value saya itu mungkin eh, saya eh, apa apa ya melajari anak-anak yang putus sekolah supaya mereka punya Hmm. penghasilan karena zaman sekarang kan zamannya pendidikan ini yang sudah digemborkan supaya kita bisa bersekolah tetapi nyatanya masih ada anak-anak yang nggak mau bukan bukan nggak mampu kadang-kadang itu Pak memang nggak mau Hmm. anaknya sekolah daripada dia berbuat yang kurang baik kita coba bina kita lajari kita kasih keahlian. Dengan begitu dia mempunyai penghasilan yang tetap gitu, nah, tanpa harus Ya, ya. menyodorkan ijazah, kan gitu Pak. Betul, betul.
betul, Nah, betul. itu yang saat ini yang saya lakukan, memberdayakan anak-anak, memberi pelajaran pada anak-anak bahwa misalnya contoh tanah bumbu itu kita kan mempunyai ciri khas tenun pagatan. Meskipun memang benar bilang sampean tadi, hampir motif-motif itu hampir mirip dengan Sulawesi. Tapi karena kita harus mengakui bahwa diaspora tahun 19 berapa itu ya, Hmm, eh, itu memang besar-besaran yang datang ke Tanah Bumbu dan hmm, ada memang kisahnya. Kebetulan saya rapat juga dengan orang-orang yang apa turunan-turunan raja itu. Saya tanya memang iya sama Pak, sama. hmm, Jadi tergantung kitanya aja lagi bagaimana menempatkan bilang sampean tadi menempatkan posisi kita di mana. hmm. Bisa memanfaatkan posisi apa nilai jual produk kita. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih Pak Ajis, luar biasa tanggapannya dan sudah mendapatkan pencerahan juga dari ini dan kita akhirnya ketemu dengan kesepakatan tentang peluang dan tantangannya bisnis ya, bisnis kerajinan nih. Baik, terima kasih Pak Ajis ya, mudah-mudahan tambah sukses Pak ya, mudah-mudahan kena ulun ada waktu kena belang pada pian kena Bu Mulyana, Alhamdulillah saya tunggu nah, Bu Pak. Mbak. Saya tunggu mumpung Oke, lagi saya lagi ada pelatihan untuk oke, anak-anak oke, sekolah nih Pak. Anak-anak oke, oke, yang baru kelas ya, 5 itu datang oke. sekolah kita lajari. Tidak harus Ya, saya nggak menyuruh mereka harus bertenun enggak. Kita ah, memperkenalkan begini betul betul. mungkin gitu Pak. Iya, betul. Saya Iya, tunggu Pak oke. kalau memang Insya berkenan Allah Pak hadir ke Ajis. tempat kami Tanah Mudah-mudahan Bumbu. nanti bisa waktu. Oke. Ada lagi yang ingin berbagi atau memberikan komentar, pendapat tentang materi kita pada hari ini, atau ada masukan selanjutnya seperti apa kita? Apakah kita perlu nanti mengadakan diskusi offline gitu kan, sharing gitu atau apa gitu? Monggo silakan yang dari Banjarbaru kok nggak ada yang suaranya nih? Kalau yang pasti offline Pak, mantap Pak. Selamat pagi. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin memberikan masukan? Setuju offline. Oke, mudah-mudahan nanti bisa ya. Ini terus terang bisnis kerajinan ini memang sangat ini sangat menantang kalau ingin kita diskusikan gitu ya. Luar biasa gitu. Karena memang ini adalah produk apa bisnis-bisnis yang sebenarnya harus dikembangkan terus karena eh, dia dia kerajinan ini kan apa istilahnya itu kan padat karya, kemudian juga eh, tidak membutuhkan investasi yang tinggi dan juga lebih banyak eh, yang tidak mengeluarkan emisi gitu ya. Jadi paling sedikit emisi karbon yang dikeluarin gitu kan. Jadi ini bisnis yang sangat sangat patut kita kembangkan. Ya berbasic gitu ya, sosial basic ekonomi. Ada yang ingin berikan pendapat? Izin Bapak ikut bersuara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, silakan Ibu Dina Sanum Apa kabar dari Bapak? Sanum. Sehat? Mau menyapa teman-teman dulu Pak Ajis, Mbak Mulyana, teman-teman di Kota Baru. Semoga sehat-sehat selalu. Kebetulan teman lama ini Pak sudah Pak. Oh ya ya Kayak ya Mbak ya. Mulyana, ya. Mas Haidar juga. Ini Pak yang nanggapin yang dari Ibu siapa yang kurun tadi ya Pak ya. Cuman ini aja. Kayaknya inovasi aja Bu lagi yang lebih diiniin apa? Lebih ditingkatkan gitu. Jadi pengalaman saya dulu itu beberapa kali saya mencoba bisa masuk itu karena menghadirkan yang beda. Jadi kalau kita lihat Ibu inovasinya, misalnya kayak tadi Purun udah banyak yang pakai rajut, mekrem, sulam pita. Mungkin nanti Ibu bawa sesuatu yang baru. Biasa mungkin Purun pakai manik atau Purun di air guci mungkin. Siapa tahu itu kalau bisa di ini apa?
dimodifikasi lebih baru lagi atau kebaruan yang menggunakan sasirangan pewarna alam, mungkin nanti ibunya bisa lebih naik lagi ininya produknya supaya beda dari yang lain. Itu sih kalau menurut saya yang masukannya. Kita juga ini ternyata dari sekian banyak mah memang tas agak lebih sulit naik ketimbang ready to wear yang baju-baju jadi. Dilihat berapa kali kita lihat konsumen saya juga kan sekarang kebanyakan itu suka yang baju-baju jadi gitu. Jadi di matching sama tasnya. Nah, kita lagi mengembangkan, memang sekarang kita lagi Sanum juga kebetulan ini lebih banyak vakumnya, tapi kita lagi inovasi produk merambah baju nanti yang sekalian tasnya satu set gitu. Jadi kita lagi sekarang beberapa bulan ini kita memang lagi gerilya untuk mencari inovasi produk yang berbeda dari biasanya gitu. Walaupun yang ada masih jalan, kita lebih banyak lagi riset pasar lah gitu. Ya, karena persaingan sekarang memang tidak bisa dihindari, itu sangat luar biasa. Bermunculan UMKM baru yang membawa produk-produk yang bagus-bagus juga, Pak. Jadi kita harus bisa bertahan gitu. Buat teman-teman juga semoga semangat terus berinovasi gitu aja, Pak. Karena ulun kelawasan kada hadir. Jadi itu sih Pak ininya kalau buat teman-teman semakin banyak inovasi, dan alhamdulillah kita kalau nemu pasarnya harga nggak jadi masalah. Memang itu pengalaman saya sih, kalau pas temu pasarnya mereka nggak ini. Jadi kita makanya kalau Sanum mainnya di niche market Pak, ngambil segmen pasarnya. Jadi memang mereka nggak terlalu masalah dengan harga selama kita bisa memenuhi kebutuhan. Jadi yang kami cari sekarang adalah kebutuhan, menjawab kebutuhan konsumen gitu, yang kami carinya. Permasalahan apa yang ada di konsumen itu yang kita coba pecahkan. Itu sih Pak inovasi kami yang ini supaya bisa bertahan terus gitu. Mungkin itu aja Pak berbaginya. Oke, terima kasih Ibu Rina sudah berbagi. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat teman-teman yang lain, buat pelaku usaha kerajinan yang lain. Ya, intinya kita semua mempunyai style atau memang visi yang berbeda, walaupun sama-sama jalan di atas namanya bisnis kerajinan, tapi ya visinya beda-beda. Oke, baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin menyampaikan atau memberikan tambahan, masukan semua? Mungkin sekitar 4 menit lagi kita akan akhiri Zoom kita. 15 menit sebelum jam 12 kita tuntaskan. Jadi saya memang sudah merencanakan setiap Zoom kita tidak perlu berlama-lama karena memang kegiatan banyak buat Bapak Ibu semua yang lain. Oke, ada lagi Bapak Ibu semua? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada Zoom pada hari ini saya tutup. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, para pelaku usaha yang sudah berkenan hadir mengikuti Zoom ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi memberi manfaat kepada Bapak Ibu, terutama dalam hal terus menyemangati perjalanan bisnisnya gitu. Saya tidak menggurui, saya hanya ingin berbagi. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi dalam Zoom-Zoom berikutnya dalam diskusi yang lebih hangat lagi. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, saya akhiri Zoom pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, silahkan meninggalkan ruangan Zoom, lanjutkan aktivitas. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi. Terima kasih. Zoom segera saya tutup.